Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Esa. Di video kali ini aku bakalan sedikit mengulas tentang keluarga berencana atau KB. So, teman-teman jangan skip video ini, tonton sampai akhir karena bakalan banyak banget informasi yang teman-teman dapetin. Alhamdulillah, akhirnya setelah sekian lama gak pernah upload lagi di YouTube ya. Sekarang ini merupakan video kedua aku. Kita bahas santai aja ya seputar KB secara ringan. Jadi sebenarnya KB ini udah gak asing lagi ya di telinga kita. Udah pada tahu kayaknya deh KB itu apa. KB alias keluarga berencana merupakan salah satu program pemerintah di bidang kesehatan yang sudah ada sejak dulu gitu kan ya, sampai sekarang masih dijalankan juga. Jadi sebenarnya pemerintah itu mengeluarkan program ini untuk apa gitu ya, tujuannya. Yang pertama adalah untuk menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Indonesia, karena harus kita sadari memang angka kematian ibu dan bayi di Indonesia tuh masih sangat tinggi gitu. Jadi harapannya pemerintah dengan adanya program ini bisa menekan, bahkan cita-citanya ya mengurangi gitu, jangan sampai ya semakin tinggi gitu ya. Yang kedua adalah sebagai sarana perencanaan keluarga gitu kan. Jadi sebagai pasangan usia subur yang memiliki cita-cita ke depannya seperti apa, ya memang KB sendiri bisa sebagai salah satu sarana untuk merencanakan gitu, merencanakan keluarga seperti apa yang mau dibentuk gitu ya. Yang ketiga adalah sebagai pencegahan ya, pencegahan untuk terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan gitu. Jadi harapannya dengan adanya KB, suami istrinya lebih siap, kemudian ya siap secara kesehatannya ya, khususnya kesehatan reproduksinya seperti itu. Dan banyak lagi tujuan-tujuan yang baik yang diharapkan pemerintah mengenai KB ini sendiri ya. Nah teman-teman, sebelum kita memutuskan untuk ber-KB, ada beberapa hal yang penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah apakah kita memiliki persetujuan dari keluarga gitu ya, khususnya dari suami, karena suami berperan penting sebagai pengambil keputusan dalam keluarga. Kemudian suami juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam keluarga. Suami juga harus memiliki kepedulian mengenai kesehatan reproduksi ya, kesehatan reproduksi dalam keluarga. Dan perlu diingat, KB sendiri tidak hanya dikhususkan untuk perempuannya saja, laki-laki juga bisa menggunakan KB. Nah selanjutnya kita juga harus punya perencanaan dulu nih antara suami dan istri, mau punya keluarga yang seperti apa, punya anak berapa, jaraknya berapa tahun dari anak pertama ke anak kedua, sehingga kalau misalnya kita memiliki rencana yang tertata, nanti insya Allah kedepannya bisa punya keluarga tuh lebih fokus gitu. Yang pertama nih, fokus untuk mendidik anak, karena kalau misalnya tertata gitu, terencana, ibunya siap, ayahnya juga siap secara psikis, siap secara mental, siap secara materi, siap juga secara kesehatan gitu ya. Jadi nggak melulu tentang kesehatan reproduksinya, tapi kesehatan jiwanya juga. Jadi saat orang tuanya sudah siap dalam mendidik anak, insya Allah generasi yang terbentuk juga nantinya lebih baik seperti itu ya. Tuh. Kemudian yang ketiga nih, tujuannya untuk ber-KB tuh mau apa gitu. Karena ada 3 tujuan nih. Ada yang pertama sebagai penunda kehamilan gitu ya, menunda kehamilan dulu nih gitu ya. Yang kedua untuk menjarahkan kehamilan antara kelahiran anak pertama dan yang kedua mau berapa tahun rencananya seperti itu. Yang ketiga ini fase untuk tidak hamil lagi gitu. Kalau yang ketiga ini memang masih ada perdebatan ya, ada perdebatan pro kontra, khususnya dilihat dari segi agama gitu ya dan kesehatan. Tapi saya nggak mau bahas lebih dalam karena memang ini di luar kemampuan saya untuk menjelaskan ya teman-teman gitu. Kemudian kalau misalnya kita udah tahu nih tujuan ber-KB itu untuk apa, jadi kita tuh tahu bisa menentukan metode mana nih yang baik untuk kita gitu. Itu ya. Kemudian yang harus diperhatikan adalah
kita harus mengenali dulu tubuh kita seperti apa. Apakah punya riwayat kesehatan sebelumnya, seperti riwayat penyakit yang menurun, penyakit yang menular, sehingga kalau misalnya kita tahu, nanti nakes juga bisa memberikan saran KB yang mana nih yang cocok untuk keadaan tubuh kita gitu. Nggak salah pakai gitu, seperti itu. Karena kalau misalnya kita punya penyakit gitu, nanti efektivitasnya ke KB-nya juga kurang baik gitu, kurang gitu ya. Yang selanjutnya, apakah kita yakin sedang tidak hamil gitu? Karena takutnya kita datang ke nakes, ternyata kondisi tubuh kita ini ternyata sedang hamil gitu. Jadi kita harus yakin dulu nih, kita hamil atau tidak. Biasanya sih dari nakes sendiri nanti akan melakukan pengetesan urin dulu ya, tes pack dulu untuk memastikan apakah ibunya sedang hamil atau tidak gitu. Tapi kalau misalnya sudah dipastikan ibunya tidak hamil, baru boleh nanti untuk ber-KB. Nah teman-teman, itu dia beberapa hal yang harus diperhatikan oleh ibu dan suami saat memutuskan untuk ber-KB. Dari tenaga kesehatan seperti bidan dan dokter hanya memfasilitasi berdasarkan screening dan hasil pemeriksaan kesehatan. Untuk keputusan itu dikembalikan lagi kepada pihak ibu dan suami. Jika teman-teman ada saran atau pertanyaan-pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya, share sebanyaknya jika dirasa video ini bermanfaat. So, nanti kita bakal ketemu lagi, aku bakalan bahas tentang metode KB alami dan metode KB non alami ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.